Wahsy, perjalanan ke Mekah, bermil-mil dari Gunung Uhud. Wahai Muhammad al-Mustafa, tahukah engkau sementara duka menyebari dadamu? Serombongan musuhmu berjalan tegak menjauh dari Uhud, termasuk lelaki itu. Kulitnya legam, nasibnya legam, hatinya pun kini mulai melegam. Dia menunggangi kudanya dengan perasaan yang tidak terjemahkan. Kebebasan, seperti bentangan permadani terbaik yang mempersilakannya untuk berlari dalam kenyamanan. Kebebasan yang seharga dengan nyawa seseorang, juga hati yang tadi dia iris dari tempatnya. Hati singa padang pasir bernama Hamzah bin Abdul Muthalib pamanmu. Lelaki legam itu tersenyum dingin. Pekerjaannya sungguh sempurna. Sekali saja, tak perlu diulang. Maka selamanya dia menjadi manusia merdeka. Tidak lagi menjadi budak tanpa hak. Dia duduk penuh percaya diri di atas kudanya. Di antara rombongan orang Mekah yang semakin jauh meninggalkan gunung Uhud, kembali ke rumah. Sorak-sorai kemenangan, senandung para perempuan yang berdendang riang. Meski tanpa kematianmu, wahai lelaki, utusan Allah. Perang Uhud bolehlah menjadi alasan berpesta. Puluhan muslim tewas, para tokohnya kehilangan nyawa. Lelaki legam itu jelas berkontribusi. Dia bukan hanya menancapkan tombaknya yang jitu itu, tetapi juga membelah dada Hamzah, mengeluarkan hatinya dan memberikannya kepada Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, lelaki yang sangat memusuhimu. Hati itu seharga kemerdekaannya yang selama ini terbelenggu, lahir sebagai budak belian dan akan mati dalam keadaan yang sama, kecuali dia melakukan sebuah revolusi. Di lembah Uhud dia melakukan lompatan besar itu, membunuh Hamzah, pamanmu, lalu mendapatkan kemerdekaan dari majikannya Jubair bin Mut'im, ditambah perhiasan berlian bonus dari Hindun. Terbayangkanlah olehmu, rombongan pasukan Mekah mengular, menembus padang pasir yang tampak tak terbatas. Terik matahari mengendus kepala-kepala mereka yang dibalut sorban. Unta-unta pilihan mengangkut ribuan pasukan yang merasa menang perang. Ratusan pasukan bermantel baja. Sisanya pasukan berkuda dan beratus-ratus unta pengangkut barang termasuk yang berhaudaj. Para wanita yang menaiki haudaj itu hadir dalam perang yang untuk membakar semangat para laki-laki Quraisy, suami, kekasih, anak, dan semua laki-laki yang menghunus senjata dan membutuhkan motivasi dari mereka lewat nyanyian gurun, lewat tetabuhan perkusi. Wahsy, lelaki legam itu, ada di tengah barisan panjang yang bergerak merata di atas pasir gurun yang didesau angin. Tapi karena kontribusinya yang begitu mencolok, Wahsy merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Sesekali dia menoleh ke arah haudaj yang dinaiki Hindun. Perempuan itu bagaimanapun membuatnya syok beberapa jam lalu ketika dia mengunyah hati Hamzah yang dia berikan. Adegan klimaks yang dimulai oleh aksinya yang penuh kejelian dan kejituan. Seandainya engkau tahu, wahai lelaki yang selalu memaafkan, Wahsy mustahil melupakan detik-detik itu ketika dia mengendap-endap di balik batu cadas sementara pertempuran pasukan Mekah dengan orang-orang muslim Madinah terus berkecamuk. Bermenit-menit dia mencari sosok sang singa padang pasir yang mengayunkan pedangnya tanpa henti. Hamzah, lelaki tinggi besar yang mengenakan bulu burung unta, tidak sukar untuk memastikan di mana dia berada. Di kejauhan Hindun dan para wanita Mekah pemimpinnya bernyanyi sembari terus keras-keras menabuhi perkusi. Majulah, kami akan mengkapmu. Majulah, kami akan mendekapmu dan menggelar permadani indah. Tapi kalau engkau berbalik, kami akan meninggalkanmu. Kami tinggalkan kamu dan tak mau mencintaimu. Wahsy segera menemukan sasarannya. Lelaki yang dia cari bertarung seperti singa. Dia tidak bergerak dalam hitungan detik lawan roboh. Setiap dia bergerak dalam hitungan detik lawan roboh dengan badan kehilangan roh. Tebasan pedangnya tak tertahankan. Dorongan tangannya tak bisa dilawan. Wahsy tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa membidik Hamzah bukan sekadar menemukan titik lempar tombak seperti yang biasa dia lakukan. Engkau tentu tahu Hamzah memiliki wibawa yang menggetarkan. Merencanakan sebuah pembunuhan terhadapnya seperti menyiapkan sebuah skenario pengenyahan beberapa lelaki perkasa sekaligus. Hamzah benar-benar bernilai beberapa lelaki. Setiap keraguan itu menjadi sandungan bagi tekadnya. Wahsy kemudian membayangkan kemerdekaan yang dijanjikan oleh majikannya. Belum lagi komitmen Hindun yang menjamin
Membunuh Hamzah akan memberikannya banyak kemuliaan, termasuk perhiasan mahal milik Hindun. Perempuan itu memiliki dendam kesumat terhadap Hamzah setelah ayahnya mati di tangan sang singa padang pada perang Badar lalu. Wahsy memperpendek jarak antara dia dan Hamzah tanpa petarung hebat itu menyadarinya. Hamzah tengah menghadapi pembawa panji musuh ketika Wahsy menghitung mundur kapan detik paling tepat untuk melempar tombaknya yang terkenal tak pernah meleset dari sasaran. Tiba juga saat yang ditunggu Wahsy, ketika Hamzah merentangkan tangannya vertikal, membuat gerakan ayun untuk menghabisi lawan. Terbukalah pertahanan dadanya. Secepat suara, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat menembus ke tubuh Hamzah. Dalam kondisi badan tertembus tombak pun, Hamzah masih mampu memberikan akhir yang dramatis saat dia berhasil merobohkan lawan sebelum tubuhnya menyusul roboh ke tanah. Wahsy gemetaran di tempatnya bersembunyi. Rasa di kepalanya tak mampu lagi ia pahami, antara ketidakpercayaan, kebanggaan, keharuan, dan ketakutan. Bahkan matanya basah oleh rasa yang bercampur itu. Buru-buru dia menghampiri jasad Hamzah yang kini sudah tidak bergerak. Serta-merta dia mencabut tombaknya, sementara degup jantungnya semakin tak terkendali. Seolah dalam kematian pun Hamzah masih punya kemampuan untuk membunuhnya. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan, dan aku membunuhnya demi kebebasanku sendiri. Bisik Wahsy membenarkan dirinya sendiri, membangun kepercayaan diri di tengah ketidakjelasan kondisi psikologisnya setelah membunuh Hamzah. Ketika perang berakhir, Wahsy kembali mencari jasad Hamzah. Sekali lagi meyakinkan diri bahwa pamanmu itu telah mati. Bayangan akan kemerdekaan dan harta tak terhitung melegramkan otaknya. Dia berusaha menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dia belah dada Hamzah yang telah kaku, mengiris hatinya, dan mengeluarkan organ dalam milik Hamzah dan memperlakukannya bak sebuah cenderamata, membungkusnya dengan kain, lalu menentengnya dengan tangan kanan. Setelahnya Wahsy buru-buru mencari Hindun. Perempuan itu, dengan seluruh aura kepongahan yang dia punya, tengah dibanjiri perasaan gembira luar biasa. Hindun memainkan rambut kepangnya dan menatap puas mayat para pejuang muslim yang bergelimpangan. Ketika Wahsy datang, tampak semakin cerahlah wajah Hindun. Apa yang akan kau berikan kepada orang yang berhasil membunuh pembunuh ayahmu? Tanya Wahsy tanpa mendahulukan basa-basi jenis apapun. Hindun menatap Wahsy tanpa berkedip. Dia mulai mengira-ngira apa yang coba disampaikan oleh budak hitam itu. Seluruh bagian rampasan perangku. Wahsy menyorongkan buntalan kain di tangannya. Ini hati Hamzah. Mata Hindun membelalak. Celak di sekeliling matanya menegaskan ekspresi keterkejutannya. Tanpa berkata lagi, dia merampas bungkusan itu dari tangan Wahsy. Buru-buru dia membukanya. Apa yang terjadi kemudian membuat dada Wahsy seperti didentumi ledakan. Hindun menggigit sebagian hati itu, mengunyahnya, dan menelannya. Hati Hamzah yang tersisa dia lemparkan ke tanah, lalu diludahi hingga puas. Tunjukkan kepadaku di mana mayat Hamzah. Dalam syoknya, Wahsy lantas memandu Hindun yang diikuti Abu Sufyan dan pasukan perempuan yang tadi dipimpin Hindun. Tiba-tiba tiba di depan jasad Hamzah, perempuan pemakan hati manusia itu segera melaksanakan hajatnya. Kreasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Bermodal pisau tajam, dia memotong hidung, telinga, dan organ tubuh Hamzah lainnya. Matanya membelalak, tawanya beranak pinak. Memenuhi janjinya, kemudian Hindun mempreteli seluruh perhiasannya yang berharga, kalung, gelang, hingga hiasan kaki, dan menyerahkannya kepada Wahsy. Seperti kesurupan, dia lantas meneriaki perempuan-perempuan Quraisy lainnya untuk melakukan hal sama dengannya. Hindun menari-nari sembari tertawa gila, mencari bongkahan batu paling besar dan menyanyi sebagai seorang seniman kenamaan. Abu Sufyan, suaminya, masih sibuk dengan jasad Hamzah. Belum puas rupanya Abu Sufyan melihat kondisi Hamzah yang nyaris tak lagi berbentuk. Dia mengayunkan tombaknya, menyobek mulutnya. Rasakan itu, pemberontak. Pada saat bersamaan melintaslah Hulais, kepala suku Kinanah yang sedang memeriksa mayat-mayat korban pertempuran. Dia berhenti sejenak sembari menyaksikan apa yang sedang Abu Sufyan lakukan. Wajahnya seketika mengeras, tubuhnya yang berdaging membusung
Masih ada yang mengganggu hatinya ketika melihat perilaku Abu Sufyan menurutnya sudah keterlaluan. Wahai keturunan Kinanah, benarkah kaum Quraisy itu hebat bila ternyata dia merusak daging sepupunya yang sudah mati? Sadar apa yang sudah dia lakukan menjadi pusat perhatian, Abu Sufyan membalikkan badannya, menghadapkan dirinya ke Hulais. Sialan kau. Lalu Abu Sufyan meninggalkan jasad Hamzah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jangan ceritakan kepada siapapun, ujarnya kemudian. Engkau tak perlu ragu bahwa perang Uhud tak sepenuhnya bernilai kekalahan bagi pasukanmu. Wahai lelaki pembawa pesan, pasukan Abu Sufyan pun tahu mereka tidak mungkin meneruskan perang, terutama setelah tahu engkau masih hidup. Perbekalan minim, mental luluh lantak, dan tenaga yang terkuras. Perpaduan yang bisa mengundang kematian. Setelah meminta pendapat para panglima, Abu Sufyan mengomando pasukannya untuk pulang ke Mekah. Tertebaklah olehmu siapa bintang dalam barisan orang-orang Mekah yang membuyarkan kemenanganmu di Uhud. Wahai panglima yang pandai berstrategi, dia yang menonjol di antara pasukan yang melangkah pulang itu adalah Khalid bin Al-Walid. Dalam perang yang baru saja usai, insting panglimanya mampu membaca bahwa keterdesakan pasukan Quraisy akan berbalik menjadi kemenangan ketika pasukan pemanah kelompok muslim meninggalkan posnya di atas gunung. Insting yang menjadi senjata mematikan bagi pasukan muslim, maka Khalid dielu-elukan karenanya. Dia berkuda dengan kepercayaan diri penuh. Tatapan matanya memancarkan sebuah kematangan emosi. Jubah dan sorbannya menambah sebuah kesan kewibawaan. Tanpa bicara pun dia telah menaklukkan lawan bicaranya. Berjalan di samping kuda Khalid, seorang laki-laki yang dilengkapi kekuasaan oleh yang melengkapi kekuasaan orang Quraisy, seorang orator ulung, pemilik retorika yang tak tertandingi. Dia berasal dari Bani Abd Syam, namanya Amr bin Al-As. Dia juga seorang pemikir strategi perang yang hebat, namun orang-orang lebih mengenal dia sebagai seorang pembicara yang ulung. Amr menikmati semangat kemenangan yang saat ini sedang memeluk ribuan orang Mekah yang pulang dari perang Uhud. Sama dengan Khalid, dia tak ingin banyak bicara kali ini. Dia menghela kudanya dalam ritme yang biasa saja. Kulit wajahnya seputih tepung dengan tunas rambut bertumbuh di dua sisi wajahnya. Garis wajahnya tegas, seperti sebuah peneguhan terhadap kemampuan bicaranya yang tak tertandingi. Kemenangan di Uhud kali ini sungguh berarti bagi Amr, seperti sebuah pelunasan utang yang besar. Bertahun lalu, ketika engkau dan sahabat-sahabat muslimmu masih berada di Mekah, Amr gagal melaksanakan sebuah misi ke Abasyana. Misi yang seharusnya gampang saja. Sekelompok kecil muslim sahabatmu meninggalkan Mekah, mencari suaka politik pada Raja Negus, penguasa Kristen di Abasyana yang terkenal bijaksana. Para pemuda Quraisy menganggap kepergian kelompok kecil yang dipimpin oleh lelaki bernama Ja'far itu menjadi sebuah ancaman. Apa yang akan terjadi jika pemeluk agama baru ini mengembangkan keyakinannya di luar kontrol Mekah? Amr menjadi bagian dalam sebuah konspirasi untuk menarik kembali kelompok kecil itu ke Mekah. Dia percaya untuk menemui Negus. Setelah sebelumnya menyuap para jenderal di sekeliling Negus, misinya cuma satu, membuat para jenderal itu ikut membujuk Raja Negus untuk mencabut suakanya terhadap para pengungsi dari Mekah itu. Abisyana 616 Masehi. Sudah sampaikah kisah ini kepadamu, wahai lelaki pembawa lentera ilmu? Cerita mengenai Raja Negus yang bijaksana ketika bertitah tanpa turun dari singgasananya. Tidak, demi Tuhan, mereka tidak boleh dikhianati. Mereka telah meminta suaka perlindunganku dan menjadikan negeriku sebagai tempat tinggal, serta telah memilihku, bukan orang lain. Dia mengenakan jubah kebesaran dengan tanda salib di dadanya. Kulit hitamnya, rambut keritingnya seperti ikut mengekspresikan ketidaknyamanannya. Mereka tidak akan aku serahkan sebelum aku menanyai mereka dan kuserahkan untuk dibawa oleh kaum mereka sendiri. Namun jika tidak, aku akan menjadi pelindung yang baik selama mereka meminta perlindunganku. Negus lantas memanggil Ja'far dan pengungsi dari Mekah lainnya. Dia juga mengundang para pendeta Islam. Dia juga mengundang para pendeta istana, orang-orang saleh yang membawa serta kitab-kitab suci mereka. Para pendeta itu lalu duduk di kanan kiri Negus
bersiap jika sang raja meminta pendapat mereka. Masuk ke ruangan raja memunculkan gelatar dalam dada Ja'far. Seberapa mantap dia akan keyakinan kebenaran yang dia punya. Suasana ini tetap saja menguji kepercayaan diri. Namun karena sadar bahwa dia menjadi tumpuan para pengungsi dari Mekah itu, Ja'far pun menguatkan hatinya. Dia bersitatap dengan Amr yang menebasnya dengan pandangan benci setengah mati. Sebuah perhatian kini berkumpul pada sosok Negus. Raja memastikan semua orang yang ada di ruangan itu siap mendengarkan kalimatnya. Dia lalu menatap Ja'far. Agama apa gerangan yang menyebabkan kalian berpisah dari kaum kalian, sedangkan kalian tidak memeluk agamaku, juga tidak memeluk agama suku-suku di sekitar kami? Lugas, Negus bertanya. Ja'far kembali membisikkan kata-kata penguat keyakinan diri di dalam hati. Setelah memberi hormat lelaki yang katamu memiliki kemiripan penampilan dan karakter dengan dirimu itu, kemudian hati-hati berbicara. Wahai raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala-berhala, memakan daging yang tidak suci, melakukan maksiat, yang kuat menerkam yang lemah. Ja'far menarik nafas, sementara Amr gelisah di tempat duduknya. Dia mulai khawatir Ja'far dengan kalimat-kalimat simpatiknya mampu mengambil hati Negus. Ja'far melanjutkan kalimatnya. Begitulah kami, sampai Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri, seorang yang garis keturunannya kami ketahui, kejujurannya kami yakini, integritasnya tidak kami ragukan, dan penghargaannya kepada kebenaran yang kami saksikan sejak lama. Negus terpesona dengan cara Ja'far berbicara, juga apa yang dikatakannya. Seorang penerjemah menyampaikan setiap kata Arab dari mulut Ja'far tanpa dikurangi atau ditambah-tambahi. Ja'far menangkap isyarat antusias Negus itu. Dia semakin memantapkan kalimatnya. Dia berbicara tentangmu, wahai lelaki yang moralnya tanpa cacat. Dia mengajak kami kepada Allah, bersaksi atas keesaannya, menyembahnya, meninggalkan berhala-berhala yang kami dan orang tua kami sembah. Ammar melihat isyarat itu. Dia semakin tak nyaman dengan perkembangan keadaan. Ingin menyela kalimat Ja'far, tapi tentu itu akan membuatnya terkesan lancang. Ammar semakin tak sabar menunggu kalimat Ja'far selesai diucapkan. Dia memerintahkan kami untuk berkata benar. Ja'far melanjutkan kalimatnya, memenuhi janji, menghormati ikatan kekerabatan dan hak-hak tetangga kami. Dia melarang kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Karenanya, kami hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan melakukan apa yang diperbolehkannya. Negus semakin tertegun. Amr menahan amarah, sedangkan Ja'far melanjutkan kalimatnya penuh perasaan. Karena alasan ini, kaum kami menentang dan menyiksa kami agar murtad dari agama kami dan tidak lagi menyembah Allah, serta kembali menyembah berhala. Karena itu pula lah kami datang ke negeri Tuan, memilih Anda dan bukan yang lain. Harapan kami, wahai Raja, di sini bersama Tuan kami tidak akan diperlakukan semenang-menang. Diam sebentar. Ja'far sudah selesai dengan keterangannya. Negus menyimak terjemahan kalimat-kalimat Ja'far oleh pengalih bahasa istana yang ada di sampingnya. Dia menatap Ja'far tanpa berkedip. Setelah sekian detik, wajahnya memasang ekspresi serius. Apakah ada wahyu ilahi yang dibawa nabi kalian? Ja'far mengangguk penuh perhitungan ketika penerjemah mengungkapkan apa yang Negus tanyakan. Lelaki itu kemudian diam sebentar memilih surat hafalan yang pernah engkau ajarkan kepadanya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Negus terkesima, seolah dia baru saja melihat suatu fenomena yang tidak pernah dia saksikan seumur hidup. Selama kalimat Ja'far diterjemahkan, air matanya tak berhenti menetes, membuat lembab janggut panjangnya. Para pendeta, orang-orang soleh itu bereaksi serupa.
Beberapa di antara mereka bahkan terisak-isak mengingat Yesus dengan cara apapun, selalu mampu menumpahkan air mata kerinduan dan kecintaannya. Setelah terbebas dari sedu-sedannya dalam suasana yang masih serak oleh tangis yang menjejak, Negus menatap hadirin. Dia menegakkan wajahnya yang damai. Apa yang dia katakan betul-betul berasal dari sumber yang sama seperti yang dibawa Yesus. Negus mengarahkan pandangannya kepada Amr. Engkau boleh pergi, karena demi Tuhan aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu. Mereka tidak boleh dikhianati. Merah wajah Amr kemudian, perih rasanya seperti ditampar. Dia hendak mengatakan banyak hal, tetapi di ujung lidah semua tertahan. Hari itu akan dia ingat selamanya. Reputasinya sebagai pembicara ulung tercampakkan oleh kata-kata Ja'far yang di telinganya terdengar biasa-biasa saja. Butuh sebuah kemenangan besar untuk mengurangi rasa keterkalahannya.